Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera warga belajarku yang saya banggakan, paket B kelas 9 ya, kelas akhir. Selamat datang yang baru datang di kampus PKBM DC Suta ya. Kalian luar biasa, ada yang pulang kerja langsung ikutan pembelajaran, ada juga yang enggak menyempatkan hadir gitu ya untuk mengikuti materi pembelajaran yang diberikan oleh para tutor di PKBM DC ya. Bagi yang di rumah pun sama, menyimak materi-materi yang diberikan oleh para tutor di PKBM DC ini dari hari Senin sampai Jumat ya. Kita sama-sama untuk belajar, untuk sharing ya, supaya kita dimudahkan dalam segi pembelajarannya. Kita saling berkomunikasi ya secara langsung dengan kalian. Tapi Bapak terus terang aja alangkah senang kalau kalian ikut pembelajaran secara live ya, warga belajar yang di rumah. Oke, kali ini saya Pak Doni untuk menjelaskan materi paket B kelas akhir atau kelas 9 dengan materi seni budaya ya. Di sini harusnya Bapak memang hari Sabtu ada tukar ini mata pelajaran nanti sama Pak Jamin, nanti Bapak di hari Sabtu lagi mungkinnya untuk minggu depannya. Baik warga belajarku yang saya banggakan, kali ini dalam materi seni budaya ya, materi pertama itu ada ornamentasi lagu ya, ornamentasi lagu. Gak usah ditulis dulu ya, mohon maaf. Listen, dengerin aja dulu, oke? Dengerin aja dulu. Kan itu ada modul ya, warga belajar sama ada kan di admin udah dikasih modulnya. Nah itu ada. Nanti dengerin aja dulu ya. Bapak menjelaskan. Nanti kalau bisa materi Bapak itu dipresentasikan kembali ya, dijelaskan ke depannya. Oke, siap ya. Nah, mengenai materi seni budaya dengan materi ornamentasi lagu, ini materi pertama ya, unit 1, ornamentasi dalam vokal tunggal ya, ornamentasi dalam vokal tunggal ya. Jadi dalam ornamentasi lagu itu ada dua ya, warga belajar, ada dua materi yang akan saya utarakan hari ini. Mengenai pertama ada ornamentasi dalam vokal tunggal ya, unit 1-nya. Di sini meliputi apa? Meliputi uraian materi mengenai pengertian ornamentasi lagu. Apa pengertian daripada ornamentasi lagu ya, penjelasannya. Kemudian setelah itu ada pengertian omamentasi lagu. Yang kedua ada omamentasi melodi ritme pada vokal tunggal ya. Sini saya dalam seni budaya ini harus kreatif kalian ya. Alhamdulillah berarti ada yang bisa main gitar ya, ada yang main drum ya, luar biasa ya. Main piano ada nggak? Belajar ya kamu ya, main piano ya, main keyboard ya. Oke. Kemudian penugasan 1 ya, main. Lalu setelah unit 1 ada unit 2-nya dalam seni budaya mengenai ornamentasi lagu ini. Unit 2-nya mengembangkan ornamentasi dalam vokal tunggal. Ini mungkin pengertian ornamen mungkinnya bukan ornamentasi ya, ornamen mungkinnya. Ya enggak? Iya. Ya. Mengembangkan ornamentasi dalam vokal tunggal ya. Ya. Jadi dikembangkan ya, diperluas gitu ya bidang keilmuannya. Paham? Perluas, kembangkan ya. Itu ya, mengembangkan ornamentasi dalam vokal tunggal. Uraian materi berupa apa? Uraian materinya pertama memberikan ornamen pada melodi dan ritme lagu vokal, memberikan seperti apa nanti ada penjelasannya ya. Terus yang kedua mengenai ornamen melodi dan ritme pada lagu ya.
Nah ini memberikan ornamen pada melodi dan ritme lagu vokal tunggal. Ini mengenai ornamen melodi dan ritme pada lagu. Lalu yang ketiga apa? Menyanyikan lagu dengan vokal tunggal ya. Kalau menyanyikan lagu dengan vokal tunggal berarti itu nyanyinya itu seorang apa banyak atau seorang ya. Kalau vokal tunggal berarti mengacunya ke individu ya, seorang ya. Kalau duet berarti apa? Dua orang. Kalau tiga trio. Kalau empat kuartet ya. Oke ya, luar biasa ya. Kalian pada cerdas ya. Oke, warga belajar itu yang Bapak banggakan. Kemudian masuk ke unit 1, tapi sebelum ke unit 1 mengenai ornamentasi dalam vokal ya, dalam vokal tunggal ya. Sebelum unit 1 ornamentasi dalam vokal tunggal, Bapak mau menjelaskan dulu tujuan ya. Ya. Kenapa sih Pak harus menjelaskan tujuan dulu? Ya iyalah, sebelum ke hal yang lain kan capaian CPTP-nya, tujuan pembelajarannya kan harus jelas, benar nggak? Kalian datang ke sini jangan asal datang aja. Jadi kalian belajar apa nih sekarang ini, tujuannya apa gitu ya? Ya nggak, mengenai apa gitu ya? Paham? Ya. Tujuan yang diharapkan selama mempelajari modul pertama ini ya, ke-1 ini unit ornamentasi dalam vokal tunggal ini, pertama apa? Kalian harus bisa memahami pengertian, ornamentasi lagu-lagu modern dan vokal tunggal ya. Itu 1, memahami pengertian. Apa pengertian dari ornamentasi lagu nanti dijelaskan nanti ya. Kemudian lagu-lagu modern itu seperti apa, ada nanti ya penjelasannya, nanti Bapak jelaskan, dan dalam vokal tunggal. Lalu yang kedua, tujuan yang diharapkan selama mempelajari modul ornamentasi lagu ini, kalian harus bisa menjelaskan, memaparkan pada bagian-bagian mana saja tentang ornamen vokal ya. Ornamen vokal tersebut bisa ditambahkan ya, ornamen vokal tersebut bisa ditambahkan agar apa? Agar lagu menjadi apa? Menjadi enak didengar gitu ya. Indah tuh enak didengar ya, seperti itu. Tidak false ya. Oke. Kemudian yang ketiga, tujuannya apa? Yang ketiga dalam mempelajari modul pertama ini, ornamentasi lagu apa? Ketiga, tujuannya mengidentifikasi ya, menganalisis, meneliti ya, mengidentifikasi itu ornamen melodi ya, melodi dan ritme pada lagu ya. Penjelasannya nanti ada ya, melodi dan ritme pada lagu. Lalu yang keempat, tujuannya apa? Membedakan lagu-lagu yang memiliki ritme pelan ya, pelan itu sama dengan mellow ya, slow ya, mellow. Kemudian thrash itu keras ya, thrash itu keras atau cepat ya, bisa ya. Nah itu ya. Kamu suka menyanyikan lagu apa? Mellow ya. Oke, berarti masuk ke jalur pop ya. Pop ya. Kalau pop itu banyak kan mellow ya, warga belajar ya, pop itu. Tapi ada juga yang macam-macam sih liriknya, seperti itu ya. Lalu ada yang rock ya, ada yang dangdut ya. Kamu dangdut ya? Oh iya, luar biasa ya. Kamu juga ya, sama ya. Oh, kamu apa? Senangnya lagu apa? Iya, semua lagu pokoknya senang ya. Kamu juga sama ya? Sama ya. Oke, kamu lagu apa? Punk, jazz ya, lagu apa? Ska gitu. Oke, luar biasa ya. Oke, yang keempat, warga belajar. Jadi
jelas ya, harus bisa membedakan lagu-lagu yang memiliki ritme pelan dan keras atau cepat. Yang kelima, tujuan yang kelima adalah memberikan nada hias ya, nada hias, dan menyanyikan lagu dengan vokal tunggal, dengan sikap yang santun ya, dengan sikap yang sopan, yang santun ya, dan sesuai dengan tema lagu. Jadi kalau lagunya biasanya yang melo itu, yang pelan itu biasanya ya sesuai dengan lirik ya. Ada yang masa lagu melo bawaannya rock gitu ya, ya enggak, satu konser gitu ya, enggak. Ya terus lagu yang pelan, lagu yang keras jadi melo gitu ya, jadi kebalik itu nggak pas gitu ya. Jadi harus bisa menempatkan ya kalian ya. Ya enggak? Iya Pak. Bisa ada di antara kalian ini yang meniti karir dalam tarik suara ya, ikutan apa kegiatan kejuaraan apa gitu ya. Iya enggak? Iya, Kamu suka ini? Suka sing? Suka nyanyi? Suka song gitu? Suka enggak? Kamu kerja? Enggak. Oke ya. Oke, fokus ya. Bangga belajar itu yang saya banggakan itu ya. Jadi sesuai dengan tema itu yang kelima. Jadi tujuannya itu kalian baca ya di modul. Nah, masuk ke materi ornamentasi dan vokal tunggal ya. Ornamentasi dan vokal tunggal. Siapa sih ini? Bukan. Bapak bukan. Bukan lah. Siapa? Nih, ini siapa ini? Yang mana tuh? Ini. Cowoknya. Cowoknya. Afgan. Yang apa tuh tadi bapak sama? Iya, bener salah. Pak Tony kenapa? Bukan, itu Afgan ya. Awas ya. Iya, sama mirip kacamata. Ini yang perempuannya siapa? Siapa? Maudi ya. Oke ya, benar Maudi Ayunda ya. Menyanyi dengan ornamentasi lagu sumber tribunnews.com ya. Oke, lihat sini ya. Warga belajar sering mendengarkan ya lagu-lagu apakah itu jenis lagu wajib, lagu populer ya, kemudian lagu klasik, lagu dangdut, keroncong, atau jenis lagu-lagu yang lainnya. Warga belajar ya sering dengarkan jenis lagu apa yang kalian dengar. Misalkan ada perbedaannya nih dalam ritme, dalam melodinya, dalam segala halnya gitu ya. Yang sering mendengarkan lagu-lagu seperti lagu wajib, berarti kalau lagu wajib, lagu semacam apa kira-kira yang dinyanyikan itu biasanya ketika menjelang misalkan lagu wajib itu contohnya hari kemerdekaan ya enggak? Iya. Kemerdekaan apa judulnya, judul lagunya apa? Indonesia Raya. Kemerdekaan Indonesia Raya. 17 Agustus. Nah itu dia ya, 17 Agustus 1945 ya, 17 Agustus tahun 45 itu ya, paham? Kalau lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan resmi ya, itu juga khusus sama sih, lagu wajib sama ya. Biasanya kalau ada lagi dari acara-acara pertemuan atau acara bendera itu lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Pokoknya lagu-lagu wajib itu warga belajar lagu yang dinyanyikan seiring dengan ciri khas dari bangsa kita ya, bangsa Indonesia. Ada Garuda Pancasila, Kemajuan Gentang ya, Indonesia Raya, banyak sekali. Paham? Paham. Itu seperti lagu-lagu wajib. Paham? Paham. Kemudian lagu populer. Lagu populer itu adalah lagu yang dinyanyikan lagi sedang tren gitu ya, populer ya. Contohnya apa? Tidak apa-apa, benar ya. Kalau lagu itu lagu dangdut misalkannya dinyanyikan lagu Roma Irama misalnya. Terus lagu Ipan Sepentin ya. Jangan pernah rindu misalkan, itu kan iya itu ya. Itu kan lagu tren, benar nggak? Ya. Benar Pak.
Kau suka menyanyikan lagu itu ya di kamar mandi tapi ya. Paham? Kamu terserah, itu kamu punya hak kamu sendiri ya. Kamu mau menyanyikan apa itu hak kamu sudah, nggak ada yang larang. Paham? Lagu populer itu lagu yang dinyanyikan hari ini gitu ya, yang ngetren gitu ya. Iya nggak? Iya. Lalu seperti yang ketiga ini lagu klasik ya, lagu nostalgia klasik teh. Contohnya seperti apa? Ya bilang. Iya, Rinto ya, kemudian Obi Mesa, terus lagu Deloitte ya, Panbers ya, Plus Plus itu kan lagu-lagu klasik, ya nggak? Iya Pak. Atau lagu nostalgia, benar nggak? Bener Pak. Ya, harusnya kalian itu lebih hafal dari bapak ya. Oh, jenis lagu wajib teh ini, oh jenis lagu populer teh ini, oh jenis lagu klasik teh ini, ya. Iya Pak. Ya. Baik Pak. Alek usia berapa tahun? 14 tahun ya, beda 5 tahun dengan bapak ya. Ya harus tahu ya, paham Lid? Oke ya. Nah itu lagu klasik lah, lagu jadul gitu ya, tapi enak didengar ya. Biasanya lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Iwan Fals, banyak lah ya, banyak lah pokoknya ya. Oke, lagu klasik seperti itu, kemudian lagu dangdut ya, banyak ya lagu dangdut ya, Kemudian terus Rita Sugiarto, Oma Irama, terus siapa? Banyak lah ya, Banyak Pak. banyak lah dangdutnya ya. Kemudian keroncong, nah ini seperti apa lagu keroncong? Lagu apa? Ada bungsu Bandung masukkan apa Pak? Hah? Bungsu Bandung masukkan apa? Itu pop Sunda. Pop Berarti Sunda. daerah gitu. Daerah ya, pop Sunda. Lagu keroncong itu lagu biasanya diminatinya bukan sama kaum anak muda ya, biasanya seperti pensiunan gitu ya, usia-usia ya bapak gitu ya, pensiunan. Oke, warga belajar itu yang berbanggakan, nah seperti itu ya, keroncong ya, kemudian atau jenis lagu-lagu yang lainnya. Nah, jika lagu tersebut warga belajar dinyanyikan oleh orang yang berbeda ya, maksud di sini orang yang berbeda apanya nih? Ada perbedaan pula cara membawakannya gitu ya. Cara membawakannya memang udah jelas karakter lagu misalkan modern, pop, klasik, dangdut, kemudian keroncong, itu ada ciri khasnya gitu ya, ada ciri khasnya. Kemudian perbedaan tersebut bisa kita dengarkan warga belajar dari sisi vokalnya ya, dari sisi vokalnya atau dari sisi instrumennya gitu ya. Ada sentuhan-sentuhan apa halus. Ada sentuhan-sentuhan vokal yang berbeda pada lirik lagu yang dibawakannya gitu ya. Pada lirik yang dibawakannya terkadang dilengkungkan, dicengkokkan ya, digetarkan, dicepatkan, dipatah-patahkan dan sebagainya gitu ya. Ini sesuai dengan lirik lagu apa dulu gitu ya. Nah, itu sesuai itu ya irama ya, itunya liriknya. Kemudian warga belajar biasanya juga ini diikuti dengan pengolahan melodi ya, melodi atau ritme yang berbeda ya, menambahkan penambahan hiasan atau variasi pada vokal atau lagu tersebut, dinamakan ornamentasi atau badan bahasa sehari-hari kita ya, sering disebut improvisasi lagu gitu ya. Nah ini ya. Iya Pak. Jadi penambahan hiasan atau variasi pada vokal atau lagu tersebut dinamakan ornamentasi atau dalam bahasa sehari-hari disebut improvisasi lagu. Paham? Paham. Jadi improvisasi lagu itu adalah penambahan hiasan ya, variasi vokal. Seperti apa sih, bisa dicontohkan nggak? Variasi vokal atau lagu tersebut dinamakan ornamentasi dalam bahasa sehari-hari, improvisasi lagu. Jadi penambahan hiasan atau variasi itu seperti apa? Coba ada yang tahu nggak? Dalam lagu penambahan hiasan atau variasi pada vokal
atau lagu tersebut dinamakan ornamentasi lagu, improvisasi lagu. Seperti ada dari pertama, kemudian ada rap, gitu ya. Itu improvisasi Bukan lagunya. penambahan alat musik Pak. Bukan penambahan alat musik. Bisa ke penambahan alat musik ya, Misalkan bisa. Kita plus drum. Bisa, ya, itu juga ya seperti itu ya. Ini dari improvisasi. Improvisasi juga ya, paham ya? Ah. Kemudian masuk ke pengertian ornamentasi lagu, ada belajar ya, masuk ke pengertian ornamentasi lagu. Nah, pernah kalian mendengarkan istilah ornamentasi? Pernah? Pernah ya? Nah, bahwa ornamentasi ini berasal dari kata ornamen. Ornamen itu adalah artinya hiasan ya. Ornamen itu adalah artinya apa? Hiasan atau variasi. Nah, menurut Yogi Mirantio ya 2012, ornamen yang dimaksud adalah apa? Ornamen yang dimaksud adalah apa? Ornamen yang dimaksud itu berarti di sini adalah not yang ditambahkan pada melodi ya. Ya, berarti pada bisa tadi seperti apa, alat musik ya, not yang ditambahkan pada melodi ya. Dalam bidang seni musik, ornamentasi lagu itu sendiri adalah apa? Memainkan nada-nada hias ya, memainkan nada-nada hias pada harmonis, bass, irama, ya, ritmis. Itu kan alat-alat musik ya, benar nggak? Ya, seperti harmoni, bass, irama, ritmis, melodi. Nah, agar lagu yang dihasilkan itu terdengar apa? Terdengar lebih menarik ya, lebih mengikat si pendengar ya, lebih menarik, lebih indah. Ini khususnya dalam vokal ya, yang lagi dikategorikan sebagai ornamentasi ya, yaitu improvisasi atau hiasan yang dilakukan secara apa? Secara mendadak ya, secara mendadak. Nah, dalam improvisasi atau hiasan yang direncanakan ya, yang sudah diplan ya, di sini ya, bentuk-bentuk ornamentasi pada vokal ini bermacam-macam warga belajar ya. Ya, bentuk-bentuk ornamentasi pada vokal itu bermacam-macam, tergantung apa? Tergantung pada jenis genre ya. Genre itu apa? Genre musiknya, aliran ya. Genre musiknya, alirannya ya. Nah itu. Pada musik Melayu, misalkan ya, pada musik Melayu ornamentasi sering disebut apa? Grenek ya, grenek. Pada musik dangdut disebut cengkok ya, cengkok. Pada musik Melayu itu grenek itu seperti apa? Kalau kalian ada yang bisa musik Melayu, musik daerah gitu, ada kan? Terus di sini pada musik dangdut nih, yang senang lagu dangdut, misalkan ada cengkoknya, bisa mencontohkan nggak? Oke, warga belajarku yang saya banggakan itu bagus nih caranya. Itu cengkok dalam lagu apa tadi? Dangdut ya. Itu ininya judulnya apa nih? Itu yang dinyanyikan sama siapa sih? Rita Sugiarto. Oh iya, Rita Sugiarto ya. Oh, artis legend ya, itu yang legendaris ya. Nah, tahu nggak Rita Sugiarto? Kamu tahu? Iya, yang itu yang sebelah tetangga itu ya, rumahnya itu ya. Oke, luar biasa ya. Kemudian pada musik keroncong ya, sering disebut look ya, apa, musik keroncong gitu ya. Kira-kira tahu nggak ya apa sih yang musik keroncong teh genrenya ke look gitu? Ada nggak? Ada yang bisa nggak? Pada musik keroncong sering disebut looknya. Kalau di dangdut cengkok kayak gimana ya? Oh, sama kalian mah belum kezamanan ya, belum ya. Kayaknya orang-orang tua kalian mah tahu kayaknya ya, ya nggak? Ya, Pak. Karena masanya kan keroncong ya, keroncong musik-musik klasik gitu ya, itu zamannya ya. Kalau kalian paling musik ska ya, rock ya, pop zaman sekarang, musik-musik ke aliran modern ya nggak? Iya. Oke. Nah, pada musik pop sering disebut improvisasi dan sebagainya. Intinya ornamentasi pada
dasarnya bertujuan membuat lagu itu menjadi hangat ya, menjadi hangat dan lebih kaya nuansa, lebih enak ya, enak didengar, maksudnya enak didengar, dinikmati ya. Dan ornamentasi ini tidak akan bermakna apapun warga belajar apabila dilakukan tidak dengan sepenuh jiwa. Jadi nyanyi teh harus dihayati, jadi harus dibarengi dengan jiwa ya, jiwa yang benar-benar. Kalau lagu melodi misalkan pembawaannya harus melodi ya, jangan istilahnya kalau yang thrash, yang keras ya, yang cepat, pasti dengan improvisasi yang dilakukan dengan thrash lagi gitu ya. Jadi sesuai dengan lirik ya, apa yang dinyanyikan gitu ya, jangan yang istilahnya ornamentasi lagu yang slow dibawakan energik, kalau yang rock dibawakan melo gitu ya, dibalik ya nggak boleh gitu ya. Jadi sesuai gitu warga belajar ya. Oke? Jadi harus pembawaannya harus berjiwa. Kenapa sih harus pembawaannya Pak? Kalau dalam segi menyanyi harus ada apa? Harus penuh jiwa gitu ya. Harus dijiwai. Kenapa coba? Sampai ke biar pendengarnya. Apa? Biar sampai ke si pendengar. Biar sampai ke si pendengarnya itu enak gitu ya, enak. Jadi harus sesuai dengan ya mah kayak seperti Jangan Pernah Rindu gitu ya. Milik Kipan Seventeen itu pembahasan lagunya yang melo, yang pakai hati gitu ya. Istilahnya benar-benar sedih gitu, alami sama saya gitu ya, seperti itu mungkin, seperti itu contohnya mungkin ya. Oke. Nah itu ya. Terus apa lagi? Itu ya warga belajar ya, sepenuh jiwa ya, harus dijiwai gitu ya. Paham? Setelah itu kemudian ini siapa ini? Ini siapa itu siapa? Cewek Ya, Elvi Sunaisi. luar biasa. Terus yang bawahnya? Wirama. Yang sampingnya apa tuh bawah? Ahmad Dhani. Dari yang satunya lagi? Agnes Monica. Agnes Monica ya. Itu aliran pop ya, rock ya, thrash keras ya. Devan bagus tuh. Agnes juga suaranya dalam menyanyikan luar biasa ya. Langsung kayak banget ya, bagus sampai enak. Ahmad Dhani juga vibranya bagus ya, suara beratnya juga kayak Baby Romeo tuh, suara beratnya susah gitu memang ya, bagus. Tahu Baby Romeo? Yang lagu itu yang kayak siapa lagi? Siapa yang mencakrakan, vibranya bagus, suara berat bagus ya. Oke, warga belajarku yang bapak banggakan. Kemudian mengingat menyanyi itu merupakan pekerjaan apa? Pekerjaan hati ya. Iya nggak? Menyanyi itu pekerjaan hati karena kita lagi menjelaskan seni budaya mengenai improvisasi ornamentasi lagu, jadi pas ya di sini ya. Paham? Paham. Mengingat menyanyi merupakan pekerjaan hati, maka prinsip dasar pada prinsip dasar saat melakukan ornamentasi vokal pun tetap perlu dilakukan dengan penuh perasaan ya, atau penjiwaan yang dalam yang luar biasa ya dalam menyanyi ya. Menyanyikan lagu dengan diikuti penjiwaan yang total ya, ini akan dapat menyampaikan isi lagunya itu dengan indah ya, enak didengar neng ya. Nah itu, dan pesannya sampai ke pendengarnya gitu ya. Nah kategori ornamentasi vokal di sini warga belajar ini meliputi apa saja? Meliputi suara lembut atau soft, soft distorsi ya, soft distorsi, suara lembut, kemudian mengalun ya, mendesah,
menimbulkan suasana sedih itu seperti itu. Lalu improvisasi dalam lagu itu sendiri adalah apa? Improvisasi lagu dalam lagu itu sendiri apa? Suatu kebebasan ya, mengekspresikan diri, suatu kebebasan dalam memainkan suatu notasi dengan tidak terikat atau tidak sama dengan notasi lagu aslinya. Itu menurut Dr. Hendro tahun 2005. Nah, improvisasi vokal warga belajar improvisasi vokal suara ini termasuk juga seperti vibrato vibrato, echo, tremolo, kemudian dan falsetto ya. Improvisasi vokal suara yang dibuat dengan mengubah sebuah suara berkesan menjadi lebih berefek suara berkesan menjadi lebih bermakna, berefek gitu ya, efeknya terhadap lagu apapun gitu ya, berefek tertentu. Misalnya kesannya kesan kasar seperti menyanyi rock ya, rock kan keras ya, thrash ya, bener nggak? Penyanyi rock kan keras seperti itu. Kemudian itu kesannya kasar misalkan, terus kesannya lembut dan serak itu seperti apa? Suara menyanyi pop ya, paham ya? Suara menyanyi pop berkesan lembut ya, lembut gitu ya. Kemudian selain ornamentasi pada vokal, ornamentasi pada instrumen musik dapat diproduksi dengan banyak komponen warga belajar ya. Di sini komponen jalur sinyal instrumen termasuk pada efek pra-amplifier ya, efek pra-amplifier atau power ya, power amplifier atau speaker juga ya, atau software dan perangkat amplifier digital yang lainnya yang baru-baru ini muncul ya, dengan fasilitas seperti tersebut membuat ini instrumen lebih bervariasi ya, sehingga dapat menunjang ornamentasi lagu yang diinginkan si pendengar gitu ya. Paham ya? Jadi banyak kalau kita berbicara tentang jenis-jenis lagu berdasarkan karakter gitu ya, karakter improvisasi lagu pop, dangdut, keroncong, semuanya ada genrenya, ada improvisasi yang benar-benar unik yang satu sama lain itu berbeda gitu ya. Paham? Ya gitu ya. Oke, next. Ini siapa ini? Isyana Saraswati. Siapa? Isyana Saraswati. Saraswati. Itu ya. Oke, teknik vibrato. Teknik vibrato Italia sama dengan vibrato bahasa Italia ya. Vibrato dalam bahasa Italia vibrato. Efek musik yang terdiri dari perubahan getar suara tersebut, hal ini digunakan untuk menambahkan ekspresi musik vokal dan instrumen ya, musik vokal dan instrumental dalam menyanyi. Hal ini dapat terjadi secara spontan warga belajar ini melalui variasi dalam laring ya, vibrato dari snare, string, instrumen dan angin. Instrumen adalah tiruan dan fungsi vokal, gelombang vokal lembut yang mendalam, sebagaimana yang banyak dilakukan hampir semua penyanyi pop gitu ya. Lalu warga belajar teknik yang mana ya tadi? Teknik mana teknik? Ke atas ini. Hah? Ke atas ini. Mau ke atas. Oh berarti di sini ya? Ya, tidak lama. Sini ya. Nah, bagi yang belum memahami banyak tantangan ya, tantangan harmoni sebaiknya tidak menyajikan
ornamentasi ornamentasi secara berlebihan ya warga belajar. Kenapa? Karena ornamentasi secara berlebihan ini dapat terjebak pada ornamen yang tidak proporsional ya, tidak proporsional, dan justru akan berakibat memperjelek lagu yang dinyanyikannya. Kemudian ornamentasi bukan kewajiban utama bagi seorang penyanyi ya warga belajar. Yang menjadikan kewajiban utama bagi seorang penyanyi itu adalah apa? Adalah menyanyi dengan penuh perasaan gitu ya. Iya, Pak. Menyanyi dengan penuh perasaan dan penjiwaan yang diperlukan seperti itu ya warga belajar.